Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat sekalian, untuk modul pertama ini kita akan membahas mengenai pengukuran sudut. Tapi sebelum ke pengukuran sudut, secara umum karena bab ini adalah bab trigonometri, maka kita akan mengenal dulu dengan apa itu trigonometri. Jadi trigonometri secara bahasa terdiri dari 3 kata, yaitu tris artinya 3, goni artinya sudut, dan metron artinya ukuran. Jadi trigonometri itu bisa kita artikan sebagai ukuran pada 3 sudut atau sebuah bidang yang memiliki 3 sudut atau segitiga. Dan secara istilah, trigonometri merupakan salah satu unit matematika yang menjelaskan tentang hubungan antara panjang sisi dengan sudut pada segitiga. Jadi dari sisi dan sudut yang bisa diketahui pada segitiga, kita bisa mencari nilai sudut yang lainnya yang lebih kecil daripada sudut yang sudah ada. Misalnya sudut rangkap dan sebagainya. Nah, sekarang apa itu sudut? Jadi kita harus mengenal dulu definisi sudut supaya kita bisa membedakan mana yang termasuk sudut dan mana yang bukan sudut. Jadi kalau kita punya 2 sinar, katakanlah sinar PQ dan sinar PR dengan titik pangkal yang sama di titik P, maka kedua sinar ini akan membagi satu daerah, satu bidang menjadi 2 daerah. Seperti yang tampak pada gambar 2 ini, daerah hijau yang sebelah kanan dan daerah kuning sebelah kiri. Masing-masing daerah, artinya daerah hijau dengan 2 sinarnya, PQ dan PR, daerah kuning dengan 2 sinarnya, PQ dan PR, itu disebut sudut. Jadi, di sini ada 2 sudut yang terbentuk. Sudut pada daerah hijau dan sudut pada daerah kuning. Kedua-duanya disebut sudut. Ini berdasarkan Sejleng dan Jenny Murrow dalam bukunya Geometri. Tapi, kenyataannya bahwa yang disebut dengan sudut adalah biasanya kita gunakan yang lebih kecil. Namun tergantung juga nanti seperti apa penulisannya. Kita lihat dalam materi selanjutnya. Nah, ketika kita melihat sudut pada segitiga atau pada juring misalnya, juring lingkaran, kita bisa bayangkan sinar-sinarnya seperti pada gambar 4. Jadi kalau kita hanya melihat juring seperti ini tidak tampak sinarnya. Karena definisi sudut itu 2 buah sinar yang membagi satu bidang. Di sini tidak ada sinarnya, maka bisa kita buat perpanjangan atau garis hayalan gitu ya, seperti pada gambar 4. Nah, jadi PQ-nya menjadi sebuah sinar, PR-nya juga menjadi sebuah sinar. Kalau ada 2 sinar dengan titik pangkal yang sama, maka bisa kita tentukan sebuah sudut. Begitupun pada segitiga ABC ini, segitiga ABC ini tidak tampak sinarnya. Jadi kalau kita buat garis hayal, seperti sinar AB dan sinar AC, maka akan tampak sudutnya. Contoh misalnya, ada berapa sudut dalamkah yang terbentuk dari gambar berikut. Jadi ini ada sebuah bangun, sisi lengkung, dan bagian bawahnya sisi datar. Jadi ada yang membentuk sudut dan ada yang tidak membentuk sudut. Karena kita mengetahui bahwa sudut ini terbentuk dari 2 sinar dengan titik pangkal yang sama, maka secara kasat mata kita bisa tentukan bahwa ini membentuk sudut. Ini membentuk sudut 2 dan ini membentuk sudut 3. Sedangkan lengkungan-lengkungan ini tidak bisa kita katakan membentuk sudut. Kenapa? Karena tidak ada sinar yang bisa dibuat dari lengkungan ini. Ataupun yang ini, walaupun salah satu garisnya adalah garis lurus, artinya bisa kita buat sinar dari sini ke sini, tapi ke atasnya itu sebuah lengkungan. Jadi tidak ada 2 sinar yang terbentuk, hanya 1 sinar. Sedangkan definisi sudut itu terdiri dari 2 sinar. Kita lihat pembahasannya. Dari sini kita punya 3 sudut, yaitu sudut EB, sudut GDA, dan sudut HFC yang masing-masing terbentuk oleh sinar. EB oleh sinar BE dan sinar BI ini ya.
BE dan BI, ini kita buat saja garis hayalnya. Kemudian sudut yang terbentuk oleh sinar DG dan DA. Kemudian sudut HFC yang terbentuk oleh sinar FH dan FC. Jadi ada 3 sudut pada gambar tersebut.